Selamat datang. Di sini kita bakal bareng-bareng terjun dan ngambil langkah pertama ke dunia manajemen bisnis yang jujur aja seru banget. Anggap aja ini adalah fondasi awal ya, buat siapapun yang pengen tahu gimana sih sebuah usaha itu bener-bener jalan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Kata bisnis. Kita dengar kata ini di mana-mana, hampir setiap hari. Lagi ngopi, lihat iklan, pas ngobrol sama teman. Tapi pernah kepikiran nggak sih buat berhenti sejenak dan nanya, apa sih sebetulnya arti dari kata yang satu ini? Nah, di bagian pertama ini, persis itu yang akan kita lakukan. Kita bakal bedah tuntas makna dari kata bisnis, mulai dari akar katanya sampai definisi yang dipakai di zaman sekarang. Yuk, kita mulai. Ternyata asal-usulnya sesimpel ini loh, dari kata busy atau sibuk. Jadi intinya banget, bisnis itu ya sebuah kesibukan. Tapi ini bukan sibuk yang sembarangan. Ini adalah kesibukan yang punya tujuan yang jelas banget, yaitu menghasilkan keuntungan. Sekarang kita lihat definisi yang lebih lengkapnya ya. Bisnis itu bukan cuma sibuk, tapi sebuah sekumpulan aktivitas yang terorganisir. Poin paling pentingnya di sini adalah menciptakan sesuatu yang diinginkan konsumen. Artinya apa? Artinya, bisnis itu ada untuk menjawab sebuah kebutuhan, untuk memecahkan masalah. Bisnis mengambil berbagai sumber daya, bisa ide, modal, tenaga kerja, lalu mengubahnya jadi solusi. Prosesnya ini kalau kita lihat digambarkan dengan sempurna sebagai sebuah siklus. Coba deh perhatiin, ini bukan garis lurus yang ada ujungnya. Ini tuh kayak lingkaran yang nggak ada putusnya. Semuanya dimulai dari konsumen. Apa sih yang mereka butuhin? Lalu sumber daya diolah untuk menciptakan produk. Dan akhirnya produk itu kembali lagi untuk memuaskan si konsumen. Inilah mesin pencipta delay yang muter terus. Oke, kita udah paham apa itu bisnis. Sekarang, yuk kita geser sedikit fokusnya ke pertanyaan kenapa? Kenapa bisnis itu harus ada? Apa sih tujuan akhir dari semua kesibukan dan aktivitas yang tadi kita bahas? Tentu, jawaban pertama yang otomatis muncul di kepala kita semua pasti ya buat cari untung, buat cari uang. Bener kan? Dan itu sama sekali nggak salah. Tanpa profit, bisnisnya akan bisa bertahan hidup. Tapi, pertanyaannya, apakah ceritanya berhenti sampai di situ aja? Coba kita gali lebih dalam. Disinilah kita bisa lihat dua sisi dari koin yang sama. Di satu sisi, ada yang namanya tujuan kecil, yaitu profit. Anggap aja ini bahan bakarnya, yang bikin mesin bisnisnya bisa terus nyala. Tapi di sisi lain, ada tujuan besar yang jujur jauh lebih keren, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, bisnis yang hebat itu nggak memilih salah satu, tapi bisa menyeimbangkan keduanya. Mereka menciptakan solusi yang bikin hidup kita lebih baik, lebih gampang, atau lebih seru. Dan keuntungan yang mereka dapatkan, itu adalah bukti kalau mereka berhasil melakukannya dengan baik. Oke, kita udah paham apa dan kenapa. Sekarang saatnya kita masuk ke bagian bagaimana. Gimana caranya sebuah ide bisnis itu diwujudkan secara hukum. Anggap aja ini kayak milih kendaraan yang paling pas buat perjalanan bisnis yang mau kita tempuh. Di Indonesia, ada beberapa kendaraan utama yang bisa kita pilih. Yang paling dasar itu perusahaan perorangan, milik satu orang ya, kayak warung atau toko kelontong langganan kita. Simple, tapi semua resikonya kita tanggung sendiri. Naik level dikit, ada CV atau persekutuan komanditer, ini minimal berdua. Dan biasanya ada sekutu aktif yang kerja dan sekutu pasif yang cuma setor modal. Nah, ini yang paling populer buat skala yang lebih gede, PT atau perseroan terbatas. Kuncinya di kata terbatas. Tanggung jawab pemilik itu ya sebatas saham yang mereka punya, jadi aset pribadi lebih aman. Inilah kenapa banyak startup milih bentuk ini. Selain itu, tentu ada juga koperasi yang semangatnya gotong royong dan BUMN yang punya negara. Oke, banyak banget ya konsep dasar yang udah kita bahas dalam waktu singkat. Sebelum kita tutup, yuk kita kumpulin lagi beberapa poin paling penting yang perlu banget Anda bawa pulang dari obrolan kita hari ini. Jadi, ada 3 hal krusial yang perlu diingat. Pertama, inti dari bisnis itu adalah menciptakan nilai. Titik. Kedua, tujuannya itu ada 2. Cari untung biar bisa bertahan, sekaligus kasih dampak positif buat masyarakat luas. Dan yang ketiga, memilih kendaraan atau bentuk badan usaha yang pas itu adalah keputusan super strategis yang menentukan masa depan bisnis Anda. Inilah 3 pilar dasar dari manajemen bisnis. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dengan semua yang udah kita bahas, coba bayangin deh, Anda punya ide brilian buat mulai bisnis besok. Kira-kira bentuk usaha mana yang bakal Anda pilih? Mau kesederhanaan perusahaan perorangan, kemitraan di dalam CV, atau langsung bangun fondasi yang kokoh dengan PT? Jawaban Anda atas pertanyaan itu adalah langkah pertama Anda yang sesungguhnya.
Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.